Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Oke, baik ya. Oke, baguslah kalau seperti itu. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Terima kasih ya. Oke. Untuk hari ini, ya anak-anak yang tidak berangkat siapa? Ya, Muhtadino satu. Daneswara ya. Keterangannya? Sakit ya. Oke, Muhtadino sakit, Daneswara juga sakit. Oke, sekarang saya hitung ada 28 siswa ya. Oke ya. Oke. Daneswara sakit dan Muhtadino sakit ya. Oke, baik. Terima kasih ya. Tidak apa-apa, mari kita doakan semoga segera lekas diberikan kesembuhan. Amin. Oke. Baik anak-anak, apakah sudah siap untuk belajar? Oke. Baik, kalau sudah perhatikan ya. Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari materi berkaitan dengan hidrolisis garam. Oke. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, nanti anak-anak semua di sini akan menganalisis ya garam-garam yang dapat mengalami hidrolisis dari berbagai kajian literatur dengan tepat. Kemudian juga di sini anak-anak juga akan melakukan percobaan. Percobaan apa, Ustadz? Ya ini, menentukan sifat asam ataupun basa dari berbagai larutan garam. Ya. Nah, tentunya juga di sini juga anak-anak semua akan memprediksi pH dari suatu larutan garam tersebut. Untuk hari ini, perhatikan, di sini Ustadz akan menggunakan model pembelajaran problem based learning, kemudian menggunakan method scientific approach ya atau pendekatan ilmiah, kemudian metodenya nanti selama pelaksanaan akan menggunakan metode diskusi, tanya jawab, presentasi, kemudian juga praktikum ataupun percobaan. Nah, kemudian untuk hari ini Ustadz juga akan melakukan penilaian. Nah, ini ya. Penilaian seperti nanti ada observasi sikap, meliputi kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab. Bisa dipahami anak-anak semua? Oke, bisa ya. Nah, kemudian untuk peta konsep hari ini, coba ya. Nah, di sini ketika anak-anak sudah bisa ya mengerti tentang reaksi asam dan basa, ya di sini ada garam ya. Masih ingat ya, antara asam bereaksi dengan basa akan menghasilkan garam dan air. Nah, di sini garam itu nanti bisa terhidrolisis baik secara total, sebagian ataupun maupun tidak terhidrolisis. Nah, kemudian di sini bisa dilihat. Nah, yang kita pelajari adalah yang Ustadz di sini ya, berikan tanda di sini ya. Kita akan mempelajari beberapa garam yang dia bisa terhidrolisis secara total, sebagian dan tidak terhidrolisis dan bagaimana nanti sifatnya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Nah, kalau sudah di sini Ustadz akan memberikan ya tayangan. Gambar apakah ini? Garam. Ya, garam ya. Oke, kira-kira kalau garam apa yang kalian tahu? Oke, rasanya asin. Oke, ada lagi yang bisa memberikan keterangan mengenai garam itu apa? Mas Farel tadi menyatakan garam itu asin ya. Ya, karena yang kalian tahu adalah garam dapur ya, atau NaCl, natrium klorida. Sebenarnya garam itu banyak ya, termasuk baking soda itu juga garam. Perhatikan di sini, gambar apa yang kedua ini? Sabun. Nah, sabun itu sifatnya bagaimana? Basah. Ya, oke, benar ya. Sabun itu bukan senyawa basah, tapi sifatnya basah. Karena sabun itu dia juga merupakan suatu garam. Mengapa kita tahu bahwa sabun itu termasuk garam? Ada yang tahu? Ya, benar ya Mas Farel, bagus ya. Karena merupakan hasil reaksi dari asam maupun ya ada reaksi asam dan basa. Nah, sekarang bagaimana cara bisa mengidentifikasi? Nah, kita coba identifikasi ya. Kalau dulu di asam dan basa kita mengidentifikasi ya. Asam dan basa menggunakan indikator. Nah, begitu juga dengan hari ini kita juga bisa mengidentifikasi suatu garam itu dengan menggunakan ya indikator. Indikatornya mungkin bisa kertas lakmus, indikator universal ataupun dengan pH meter gitu ya. Nah, oke. Kalau jika kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran, bisa kita mulai untuk pretest? Bisa? Oke, ya. Untuk pretest silahkan dibuka di Quizzes dan masukkan kode yang Ustadz berikan di sini ya. 2,
0404017. Oke, ternyata untuk hasilnya di sini masih unggul. Oke, Mas Aril ya. Oke, bagus ini. Kemudian disusul oleh Farel ini. Oh, ya bagus. Kemudian nomor 3 ini ada Mas Yakinata. Kemudian jika kalian sudah cukup paham, sekarang perhatikan di sini, ya. Nah, kita akan memulai untuk masuk ke pembelajaran. Nah, pada kegiatan awal ini, Ustadz akan memberikan LKS, ya. Nah, sebelumnya apakah di sini sudah berkelompok sesuai dengan yang Ustadz? Apakah sudah pegang LKS yang Ustadz berikan? Sudah? Oke, kelompok sudah. Jika sudah, silakan dibuka dan perhatikan setiap instruksi yang ada di LKS. Jika sudah, sekarang perhatikan, ya. Untuk langkah awal ini kita akan mengorientasi terhadap suatu masalah. Perhatikan di sini, ya. Di situ ada suatu teks, perhatikan. Bisa kalian baca ya teksnya ataupun yang ada di slide presentasi. Di situ diceritakan, ya, bahwa ada suatu masalah. Masalahnya bagaimana? Nah, tanaman padi miliknya Pak Dodi itu dia menunjukkan suatu gejala yang tidak mau tumbuh. Bahkan terlihat bahwa daunnya itu dia mulai menguning dan akan mati. Ada beberapa pupuk ya. Ternyata di situ si Pak Dodi itu juga menggunakan pupuk urea dengan rumus CONH2 2 kali ya. Apa saja yang kalian dapatkan dari wacana di atas? Oke, ada yang ingin menyampaikan? Oke, kandungan tiap pupuk itu berbeda dengan jenisnya. Boleh. Ada yang lain? Mas Farel? Oke. Oke, tanah itu memiliki pH. Boleh. Ada yang lain? pH tanah yang ideal antara 6 sampai 7. Oke, pH tanah yang ideal itu 6 sampai 7. Oke, itu dari wacana ya. Nah, kemudian, kalian sudah tahu ya bahwa ternyata di dalam wacana tersebut ada beberapa masalah ya, karena tidak sesuai dengan yang seharusnya. Oke, sekarang yang kedua, konsep pengetahuan apa yang berhubungan dengan masalah di atas, kira-kira? Sekarang, pertanyaan yang ketiga, jika suatu pupuk itu mengandung garam, dapat bersifat asam ataupun basah, maka bagaimana cara kalian untuk menentukan sifat dari garam tersebut? Nah, itulah yang akan kita selesaikan hari ini. Nah, di LKS kalian silahkan dijawab ya beberapa pertanyaan yang ada. Silahkan. Oke, apakah sudah selesai anak-anak? Sudah ya? Oke, baik. Kalau sudah selesai pada tahap orientasi masalah, sekarang kita akan beranjak pada tahapan ini ya untuk mengorganisir. Ya, sekarang anak-anak semua di sini akan merancang strategi untuk melakukan percobaan. Ya, jadi aktivitas kalian pertama adalah merancang percobaan, kemudian yang kedua adalah menuliskan alat dan bahan yang dibutuhkan. Sudah ditulis semua alat dan bahannya? Oke, baik. Jika sudah, langkah selanjutnya ya, anak-anak semua di sini akan ya melakukan penyelidikan ya. Nah, sebelum memulai percobaan ini, teman-teman kalian ya di dalam satu kelompok harus turut aktif. Kemudian juga kalian harus membagi tugas ya agar tugasnya lebih ringan ya. Misalnya nih, yang satu misalnya Mas Diaudin melakukan percobaan, yang satunya dia menuliskan hasil percobaannya ya. Maksudnya, Ariel udah hasilnya? Baik, jika sudah selesai, marilah kita coba untuk mempresentasikan hasil dari percobaan kalian. Oke, ada yang mau mempresentasikan terlebih dahulu? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil praktikum kami UPH tanah yang ideal, yaitu kisaran 6 sampai 7 pH.
Kandungan garam dalam pupuk itu berbeda-beda. Dan jika pH tanah tidak sesuai dengan kondisi tanaman yang ideal, maka dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Tanah yang memiliki pH asam yang terlalu kuat atau pH basa yang terlalu kuat dapat merusak. Adalah ZA, terus ada TSP, niter dan urea. Ini saat tulis ya, R yang sesinya 42,4 berarti 2,4 plus tambah SO2 42 min. Oke, bagus. Ya. Hidrolisisnya NH4 plus tambah H2O, jadi NH3 H3O plus yang merupakan asam. Asam. Oke, kemudian yang SO42 min. SO42 min tambah H2O. Oke, kemudian jika sudah, perhatikan di sini. Ya. Oke, tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Dava tadi ya, bahwa setelah melakukan percobaan tadi, ya di sini, jika sifat asam atau basa dari berbagai lautan garam, nah di sini ya lahan petani dalam kondisi basah, maka pupuk di mana saja dari 4 pupuk yang tersedia di atas yang dapat digunakan untuk mengolah lahan petani agar hasil pertaniannya optimal. Oke, tadi jawabannya apa di sini? Tidak ya. Jadi jawabannya hanya pupuk set A. Yang lainnya dari pupuk TSP di sini hasilnya apa tadi? Ya, hasilnya basah ya. Kemudian kalau KNO3 pupuknya bersifat netral ya. Karena sama-sama asam basa membentuknya dia kuat. Ustadz akan sedikit memberikan penguatan. Oke, perhatikan. Ya, tadi kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini kalau kita menggunakan indikator kertas lakmus, nah di sini ada perubahan ya. NH4Cl di sini dia sebagai garam yang sifatnya asam, ya. Ditujukan dengan adanya perubahan kertas lakmus yang berwarna merah full. Ketika dia masukkan ke dalam air, maka dia akan mengalami reaksi dengan H2O di sini. Nah, lihat di sini ada H2O, ada H3O+, ada Cl- dan ada NH4 positif. Oke, kemudian jika kalian sudah siap, yuk kita melakukan post test lagi. Silakan disiapkan laptopnya. Ya, silakan melakukan post test. Disiapkan laptop. Oke, Azam Filah, nomor 3, M Taufikur Rahman ya. Ini ya nomor 1, oke ya. Oke, kita berikan aplaus bersama. Silakan. Nah, untuk hari ini jika sudah selesai, kita akan lakukan refleksi pembelajarannya untuk hari ini ya. Bagaimana tadi tugasnya, apakah sudah selesai? Nah, semangat sekali ya kalau tugasnya sudah selesai ya. Sudah yakin? Yakin. Ya, yakin. Oke. Kemudian apakah materinya bisa dipahami? Ya. Apakah cukup menyenangkan untuk hari ini? Ya. Terima kasih ya untuk pembelajaran untuk hari ini. Kemudian jangan lupa Ustaz selalu mengingatkan ya bahwa untuk informasi pembelajaran berikutnya di sini ya, kalian kan sudah membuat laporan tadi, hasil presentasi silakan dikumpulkan ya pada pertemuan berikutnya. Kemudian juga untuk materi berikutnya akan datang adalah berkaitan dengan menentukan pH dari suatu larutan hidrolisis ya, seperti itu. Kemudian terima kasih untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan? Tidak ya. Jika tidak, jangan lupa untuk dikumpulkan LKS-nya ya. Silakan dikumpulkan LKS-nya. Kita tutup dengan berdoa bersama ya. Terima kasih dari Ustaz, saya cukupkan. Banyak salam dan maaf. Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.